Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil tugas software different radio dengan monitoring spektrum frekuensi dengan beranggotakan Rizka Nurhaliza dengan NIM 56, kemudian Ira Aprilia Widianti dengan NIM 58, kemudian Gina Elpani dengan NIM 66, kemudian Denusyati Yulistia dengan NIM 71, kemudian Aurora Prasetya Sagala dengan NIM 77. Di sini kami akan membahas terkait latar belakang, kemudian 5 frekuensi DFM T2, kemudian GSM wilayah Purwokerto, kemudian LTE wilayah Purwokerto, kemudian ada radio antar produk Indonesia, kemudian organisasi radio amatir Indonesia, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Di latar belakang ini, spektrum frekuensi digunakan oleh berbagai sistem komunikasi seperti TV, digital, jaringan seluler, dan radio. Untuk mengetahui sinyal apa saja yang aktif, tingkat kekuatannya, serta karakteristik penyebarannya, diperlukan kegiatan pemantauan spektrum. Dengan bantuan SDR, proses monitoring menjadi lebih mudah karena sinyal dapat diamati secara langsung melalui tampilan FTT dan waterfall. Dalam kegiatan ini dilakukan deteksi spektrum untuk mencatat nilai puncak, peak, dan bandwidth dari beberapa sistem komunikasi, yaitu 5 frekuensi DVB-T2, kemudian sinyal GSM dan LTE sesuai area penerima, serta sinyal dari layanan RAPI dan ORARI. Kemudian di slide ini menampilkan hasil monitoring sinyal DVB-T2 pada frekuensi 482 MHz yang berada di kanal 40 UHF. Frekuensi ini digunakan oleh Transmedia sebagai satu paket siaran digital atau multipack. Di dalam satu frekuensi ini terdapat 4 channel, channel TV digital, yaitu ada Trans TV, Trans 7, CCN Indonesia, dan CNBC Indonesia. Next. Nah, selanjutnya di sini pada pengukuran di kanal DVB-T2 dengan frekuensi 500 MHz. Pada pengukuran di kanal 25 dengan frekuensi 506 MHz, kami melakukan tuning pada 504 MHz yang posisinya mendekati pusat kanal. Kanal ini merupakan MUX dari PC Media Asia yang memuat siaran TV One dan multipack. Dari hasil pengukuran, sinyal terlihat sangat kuat dengan peak power masing-masing sebesar minus 16,9 desibel per scale dan minus 14,2 desibel per scale. Di mana nilai SNR yang diperoleh juga sangat tinggi, yaitu 32,5 dB dan 34,4 dB yang menunjukkan kualitas sinyal yang sangat baik untuk standar DVB-T2. Secara visual, spektrum menunjukkan puncak sinyal yang kuat dan waterfall berwarna kuning hingga merah menandakan sinyal yang stabil. Dengan demikian, menerangan PC Media Asia pada rentang frekuensi 506 MHz berada dalam kondisi sangat baik. Next. Nah, di sini ada DVB-T2 dengan frekuensi 554 MHz pada pengukuran kanal 31 dengan tuning yang dilakukan di rentang frekuensi 550 sampai 550 100 MHz untuk mendekati pusat kanal 554 MHz. Kanal ini merupakan MUX PC Media Asia yang berisi Indosiar, SCTV, MUJI
TV, non-tari TV, dan RTV. Peak power yang terkuat di minus 36,5 desibel per scale, sementara SNRI mencapai 24,6 dB, menunjukkan batas sinyal yang masih baik untuk penggunaan DVB-T. Secara visual, spektrum menampilkan pita lebar yang kuat di sisi kanan, dan pada waterfall terlihat warna kuning hingga merah yang padat, yang menandakan keberadaan MUX DVB-T2 dan 5 siaran di dalamnya. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa MUX pada 554 MHz terdeteksi dengan jelas dan kualitas penerbangannya tergolong baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada DVB-T dengan frekuensi 578 MHz, yang dimana dengan kanal 34 UHF dengan frekuensi 578 MHz. Di sini terdapat transmedia dengan 3 konten siaran TV digital, yaitu ada Metro, TV, dan Mega Channel. Selain itu juga ada BN Channel dan Garuda TV. Selanjutnya ada DVB-T 2 dengan frekuensi 650 MHz dengan kanal 43 UHF dengan frekuensi 650 MHz. Terdapat transmedia dengan 4 konten siaran TV digital, yaitu ada RCTI, ITV, INews, dan INews TV, dan MNC TV. Yang terakhir yaitu ada GSIM di wilayah Purwokerto, yang dimana sinyal GSIM di wilayah Purwokerto terdeteksi dengan baik. Frekuensi yang digunakan yaitu sesuai dengan standar GSIM, yang dimana terdapat pula tampilan SDR yang membuktikan adanya aktivitas sinyal yang aktif pada area tersebut. Secara keseluruhan, jaringan GSIM di Purwokerto terlihat berfungsi dengan sangat bagus atau kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LTE di wilayah Purwokerto. Pada spektrum yang ditampilkan pada slide di atas menunjukkan tentang frekuensi yang sedang dipantau menggunakan software SDR. Pada tampilan di atas, spektrum berada pada sekitar 172.800 MHz yang terlihat dari indikator frekuensi pada bagian layar atas. Pengamatan spektrum ini digunakan untuk melihat aktivitas sinyal pada frekuensi tersebut. Lalu pada warna kuning menandakan sinyal semakin kuat, meskipun pada analisis ini dilakukan dalam konteks studi LTE, sehingga tampilan spektrum tersebut bersifat general atau menunjukkan bagaimana suatu frekuensi dapat dipantau untuk melihat apakah sinyal itu memiliki kekuatan. Selanjutnya radio antar penduduk Indonesia atau RAPI. Pada bagian di samping menunjukkan spektrum FTF yang memperlihatkan kekuatan sinyal pada setiap frekuensi dalam bentuk grafik amplitudo. Sedangkan pada bagian bawah adalah waterfall yang menggambarkan perubahan sinyal terhadap waktu dengan warna biru sebagai noise yang rendah dan garis-garis vertikal kuning hingga merah sebagai sinyal yang muncul terus-menerus. Nilai di sisi kanan atau FFO 142.400 MHz dengan peak min 12,4 dBps dan floor min 59,7 dBps dan nilai ICNR sebesar 47,3 dB, menunjukkan bahwa sinyal yang sedang diterima memiliki kekuatan yang cukup besar dan radio signal to noise yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada bagian ini yaitu Organisasi Radio Amatir Indonesia atau ORADI, di mana hasil yang kami dapatkan yaitu sinyal ORARI pada frekuensi 144.700 MHz dengan kekuatan sekitar minus 23,5 dBFS, di mana spektrum terlihat sempit karena menggunakan narrowband FM atau NFM. Nah, waterfall menunjukkan garis kuning tipis yang menandakan adanya aktivitas komunikasi suara pada frekuensi tersebut. Next. Maka kesimpulan yang kami dapat mengenai deteksi spektrum adalah dari hasil monitoring menggunakan SDR,
Berbagai sinyal komunikasi berhasil terdeteksi, mulai dari 5 kanal DVB-T2, sinyal GSM dan LTE, hingga komunikasi rapi dan orari. Setiap sinyal memiliki frekuensi dan kekuatan yang berbeda, dan semuanya dapat diamati dengan jelas melalui tampilan FFT dan waterfall. Secara keseluruhan, SDR memudahkan proses pemantauan spektrum dan membantu memahami aktivitas serta kondisi sinyal yang ada di wilayah pengukuran. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan mengenai monitoring spektrum. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.